selamat pagi kepada anak didik kami yang mengikuti pembelajaran dari rumah. Hari ini sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, kita akan mengadakan devosi terlebih dahulu. Namun sebelum kita mengadakan devosi, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap kemurahan-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu. Sungguh ya Tuhan, tiada henti-hentinya kasih penyertaan-Mu, kasih karunia dan anugerah-Mu bagi kami. Sungguh betapa tidak layaknya kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Namun karena kasih-Mu, kami dilayakkan sehingga kami boleh bertemu dengan Engkau pada pagi hari ini melalui doa dan pembacaan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, hati kami dipimpin oleh Roh Kudus, dibukakan oleh Roh Kudus, sehingga hati, pikiran kami boleh tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Inilah doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Kita baca firman Tuhan. Justru karena itu kamu dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Setiap orang tentunya pernah berusaha untuk menguasai diri. Namun tidak banyak di antaranya yang gagal dalam menguasai dirinya. Saya pernah membaca sebuah buku yang mengatakan bahwa jalan raya merupakan salah satu tempat yang cukup menarik untuk melatih penguasaan diri. Di jalan raya kita bisa bertemu dengan berbagai banyak orang. Bisa bertemu dengan pengemudi-pengemudi yang memiliki berbagai macam karakter dan gaya mengemudi mereka pun beragam. Nah, apabila seorang pengemudi gagal dalam menguasai diri ketika mengendarai kendaraan, dia bisa berakhir pada denda karena tilang atau berakhir pada kecelakaan karena tidak dapat mengendalikan diri mereka. Dalam menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, kita perlu dengan sungguh-sungguh untuk menjalani kehidupan kita supaya iman kita semakin disempurnakan. Di dalam suratnya, Paulus menasihatkan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus untuk semakin bersungguh-sungguh menambahkan imannya kepada Allah. Salah satunya adalah dengan cara menambahkan penguasaan diri di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat lagi ayat yang ke-5. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Kata sungguh-sungguh yang dimaksudkan Petrus di sini berarti hal itu sangat tidak mudah untuk dicapai. Penguasaan diri tidak bisa dicapai dengan cara yang instan. Kita membutuhkan kuasa ilahi yang diberikan dan dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Kata bersungguh-sungguh yang ditegaskan pada ayat yang ke-5, Petrus bermaksud mengatakan kepada kita semua bahwa penguasaan diri itu tidak akan bisa kita peroleh dengan cara yang instan atau dengan cara yang mudah. Tentu saja kita sering gagal dan jatuh di dalam mengaplikasikan penguasaan diri di dalam kehidupan kita. Tetapi kita penting sekali untuk mengingat bahwa pengendalian diri, penguasaan diri itu tidak akan pernah bisa kita dapatkan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan pertolongan ilahi, kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mencapai penguasaan diri yang sejati. Nah, sekarang mari kita lihat lagi kehidupan kita pada masa 2, 3, atau 5 tahun yang lalu. Coba bandingkan diri kamu pada masa lampau dengan masa yang sekarang. Apakah sudah ada perubahan? Bagaimana kita bisa mengendalikan diri? Bagaimana kita bisa menguasai diri kita dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Apakah sudah ada perubahan yang cukup baik di dalam kehidupan kita dalam hal mengendalikan diri, di dalam hal penguasaan diri? Nah,
Kalau memang belum terlihat begitu jelas, mulai hari ini kita datang ke hadapan Tuhan. Kita minta pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mengendalikan dan menguasai diri kita dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita perlu datang kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Salah satunya adalah dengan cara melakukan penguasaan diri. Jadi mulai hari ini, apa komitmenmu di hadapan Tuhan? Jadi demikianlah devosi kita pada pagi hari ini. Mari kita akhiri di dalam doa kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari betapa seringnya kami melenceng dari jalan kebenaran firman Tuhan. Kami sering mengikuti keinginan hati kami sering mengikuti kehendak kami tanpa kami memikirkan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini ya Bapa, kami datang kepadamu dengan segala keberdosaan dan kelemahan kami, dengan segala ketidaklayakan kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami mampu menjalankan apa yang Tuhan firmankan hari ini, agar kami dapat mengendalikan diri kami, menguasai diri kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami dilayakkan dan dimampukan melalui pertolongan Roh Kudus-Mu. Kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Untuk semua anak didik kami yang mengikuti pembelajaran online di rumah, meskipun kalian belum bisa hadir ke sekolah pada saat ini, kalian tetap semangat dan bersuka cita karena kita masih bisa bersama-sama belajar, dan kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita suatu media yang dapat menyatukan kita untuk mengikuti pembelajaran. Tetap semangat dan tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.